Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly dengan NIM 01 2021 029 dari Universitas Kurnia Persada Palopo semester 7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang obat-obatan apa saja yang terdapat dalam troli emergency, kemudian perbedaan nasal kanul, rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Kemudian yang ketiga, SOP penggunaan ventilator. Yang keempat, SOP penggunaan sering pump. Dan yang kelima, SOP penggunaan infus pump. Mari dengarkan penjelasan dari saya. Obat-obatan yang terdapat dalam troli emergency, yang pertama ada aminofilin yang digunakan untuk pasien asma berat, PPOK aksaserbasi atau status asmatikus, untuk membantu melebarkan saluran nafas dan meningkatkan kontraktilitas diafragma. Yang kedua, ada atropin sulfas yang digunakan untuk pasien bradikardia simptomatik, keracunan organofosfat, dan premedikasi anestesi untuk mengurangi sekresi saluran nafas. Yang ketiga, ada epinefrin yang digunakan untuk pasien henti jantung, anafilaksis berat, shock, dan sebagai vasokonstriktor dalam anestesi lokal. Yang keempat, ada dopamin yang digunakan dalam shock kardiogenik, hipotensi berat, dan gagal jantung dekompensasi untuk meningkatkan tekanan darah dan perfusi organ. Yang kelima, ada dexamethasone, digunakan untuk pasien reaksi alergi berat, shock septik, edema cerebri, aksaserbasi asma, dan penyakit autoimun akut. Yang keenam, ada dobutamin yang digunakan dalam pasien gagal jantung akut dan shock kardiogenik, yang digunakan untuk meningkatkan kontraktilitas jantung tanpa banyak mempengaruhi tekanan darah. Yang ketujuh, ada diazepam yang digunakan untuk pasien-pasien kejang akut, status epileptikus, anestesi berat, dan sebagai premedikasi sebelum prosedur medis. Yang kedelapan, ada norepinephrine yang digunakan dalam shock septik dan hipotensi refraktor untuk meningkatkan tekanan darah dengan menyempitkan pembuluh darah. Yang kesembilan, ada lidocaine yang digunakan untuk aritmia ventrikal block, anestesi lokal, dan penghilang nyeri dalam prosedur medis tertentu. Yang ke-10, ada morfin, digunakan untuk pasien-pasien nyeri akut dan kronis berat, terutama pada infark miokard akut atau IMA dan nyeri kanker. Yang ke-11, ada natrium bikarbonat, digunakan untuk pasien asidosis metabolik, hiperkalemia overdosis atau TCA, dan sebagai penstabil pH darah dalam kondisi kritis. Yang ke-12, ada pethidin, digunakan untuk nyeri sedang hingga berat termasuk nyeri persalinan dan nyeri pasca operasi. Yang ke-13, ada dextrose, digunakan untuk hiperglikemia berat, malnutrisi akut, dan sebagai sumber energi dalam kondisi berat atau dalam kondisi yang darurat. Selanjutnya, perbedaan nasal kanul, rebreathing mask, dan non-rebreathing mask. Yang pertama, nasal kanul, yaitu selang kecil yang dengan dua ujung yang dimasukkan ke lubang hidung untuk mengalirkan oksigen. Kapasitas oksigen dalam nasal kanul ini 1-6 liter per menit, sekitar 24-44%. Kelebihannya, yang pertama nyaman untuk penggunaan jangka panjang, yang kedua permintaan pasien makan dan berbicara, yang ketiga cocok untuk pasien dengan kebutuhan oksigen ringan hingga sedang. Kekurangannya, tidak cocok untuk hipoksemia berat, dapat menyebabkan iritasi hidung jika digunakan dalam waktu yang lama. Kemudian yang kedua, rebreathing mask atau masker pernapasan ulang, yaitu masker dengan kantong cadangan atau reservoir bag yang memungkinkan pasien menghirup kembali sebagian udara yang telah dihembuskan. Kapasitas oksigen sekitar 6-10 liter per menit, yaitu sekitar 40-70%. Kelebihannya, yang pertama, memberikan konsentrasi oksigen lebih tinggi dibandingkan dengan nasal kanul. Yang kedua, cocok untuk pasien dengan hipoksia sedang hingga berat. Kekurangan dari rebreathing mask ini, yang pertama yaitu kurang nyaman untuk pemakaian jangka panjang, yang kedua tidak cocok untuk pasien dengan retensi CO2 karena memungkinkan akumulasi CO2 dalam kantong cadangan. Yang ketiga,
Masker non-rebreathing mask, yaitu masker dengan kantong cadangan yang dilengkapi dengan katup satu arah untuk mencegah udara ekspirasi masuk kembali, sehingga pasien hanya menghirup oksigen murni. Kapasitas oksigen 10-15 liter per menit, sekitar 60-100%. Kelebihannya memberikan konsentrasi oksigen tertinggi dibandingkan dengan metode lainnya. Kemudian cocok untuk pasien dengan hipoksia berat seperti gagal nafas akut. Kekurangan dari non-rebreathing mask, yang pertama tidak nyaman untuk pemakaian jangka lama. Jika aliran oksigen kurang dari 10 liter per menit, maka kantong bisa mengampis dan meningkatkan risiko hipoksia. SOP penggunaan ventilator. Pengertian, ventilator adalah alat yang mampu membantu sebagian atau mengambil alih pertukaran gas di paru-paru untuk mempertahankan hidup pasien. Semua mode untuk membantu atau mengganti atau mengambil alih dari proses pernafasan spontan. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu memberikan kekuatan mekanisme pada sistem pernafasan untuk mempertahankan ventilasi yang fisiologis. Yang kedua, manipulasi airway, pressure, dan corak ventilasi untuk memperbaiki efisiensi dan oksigenasi. Yang ketiga, mengurangi kerja miokard dengan cara mengurangi kerja nafas. Kemudian, adapun prosedur persiapannya, yang pertama yaitu persiapan alat. Yang pertama, ada set ventilator, aqua steril, oksigen. Kemudian yang kedua, persiapan pasien. Yang pertama ada inform consent, pemberian penjelasan atau informasi. Kemudian yang ketiga, pengaturan posisi sesuai dengan kebutuhan. Masuk ke dalam cara kerja. Yang pertama, hubungkan ventilator dengan sumber listrik. Yang kedua, hubungkan ventilator dengan sumber oksigen dan udara tekan. Yang ketiga, isi humidifier dengan aqua steril sampai batas yang ditentukan. Yang keempat, pastikan breathing circuit apakah ada kebocoran dan tes. Kemudian, fungsi masing-masing preset dengan menggunakan tes lung atau kalibrasi. Selanjutnya, atur mesin sesuai dengan klarifikasi kerja yang dibutuhkan untuk pasien. Kemudian, alat siap dan disambungkan dengan konektor ETT pasien. Masuk ke dalam tahap evaluasi. Evaluasi perasaan pasien, apakah pasien merasa aman dan nyaman. Kemudian simpulkan hasil kegiatan, lakukan kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya. Akhiri kegiatan, mencuci tangan, dan dokumentasikan waktu, obat, dan cara pemberian. Selanjutnya, SOP penggunaan sering pump. Adapun pengertiannya yaitu alat pengontrol pemberian infus secara volume yang menggunakan tekanan positif dalam mengalirkan cairan ke tubuh pasien atau non-gravitasi. Kemudian, adapun tujuan dari penggunaan sering pump ini untuk dapat memberikan volume cairan dan dosis obat pada klien dengan tepat indikasi. Adapun indikasinya, yang pertama adalah pemberian cairan atau obat-obatan secara infus dengan kecepatan yang konstan dan akurat. Yang kedua, pemberian cairan atau obat-obatan dalam jumlah yang sangat kecil. Yang ketiga, pemberian infus jangka lama. Masuk ke dalam tahap prosedur, yaitu yang pertama ada persiapan alat. Alatnya ada syringe pump, spuit 50 cc atau 20 cc sesuai dengan kebutuhan, extension tube, cairan pelarut sesuai dengan kebutuhan, dan 3-way. Masuk ke dalam tahap persiapan pasien, yang pertama adalah menjelaskan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, cara kerja pemakaian syringe pump. Yang pertama adalah cuci tangan, kemudian yang kedua cek program terapi dokter tentang cairan atau obat-obatan yang akan diberikan. Selanjutnya, cuci oplos obat dan tempatkan obat atau cairan pada syring ukuran sesuai dengan kebutuhan. Kemudian sambungkan syringe pump ke tube atau selang syring, kemudian pastikan tidak ada udara dalam extension tube, kemudian sambungkan kabel syringe pump ke sumber listrik. Kemudian tekan tombol on off untuk menghidupkan alat. Selanjutnya, angkat klem unit, pasang flunger syring dan klem kembali. Pastikan kondisi syring terpasang dengan benar, dengan ukuran volume syring terlihat jelas. Kemudian sambungkan selang syring ke jalur intravena. Kemudian tentukan kecepatan pemberian obat atau cairan dengan menekan tombol angka sesuai dengan nilai yang diinginkan. Kemudian tekan tombol start atau stop. Kemudian tekan tombol C sampai tampil nilai 0,0 di layar.
Tekan tombol angka untuk menentukan volume yang akan diberikan, kemudian tekan tombol start atau stop. Masuk ke dalam tahap evaluasi. Evaluasi perasaan pasien, apakah merasa aman dan nyaman. Kemudian simpulkan hasil kegiatan, kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya. Akhiri kegiatan, mencuci tangan, dokumentasikan waktu, obat, dan cara pemberian. Selanjutnya, SOP penggunaan infus pump. Pengertiannya yaitu adalah suatu tindakan memasukkan obat atau cairan melalui infus pump, yaitu suatu alat yang digunakan untuk mengatur pemberian cairan pada klien. Adapun tujuannya, yang pertama, untuk menjaga pemberian cairan atau obat parenteral sesuai kebutuhan klien. Yang kedua, mencegah kelebihan volume cairan yang diberikan. Adapun indikasinya, yaitu yang pertama, semua pasien yang membutuhkan pemberian cairan obat melalui intravena. Masuk ke dalam persiapan kerja, fase pre-interaksi, persiapan perawat, yakni mempersiapkan diri, penampilan, pengetahuan, dan prosedur kerja sebelum ke pasien. Yang kedua, persiapan alat. Yang pertama ada buku catatan pemberian obat atau kartu obat jika diberikan obat. Kemudian yang kedua, obat yang digunakan sesuai resep jika diberikan obat. Kemudian yang ketiga, infus pump dan tiang penyangga. Yang keempat, cairan infus. Yang kelima, infus set sesuai dengan kebutuhan alat infus pump. Yang keenam, bengkok. Yang ketujuh, sarung tangan disposable. Kemudian masuk ke dalam fase orientasi, yaitu persiapan pasien. Yang pertama, memperkenalkan diri dan memvalidasi pasien. Yang kedua, menjelaskan tujuan tindakan. Yang ketiga, meminta persetujuan tindakan. Yang keempat, kontrak waktu dan tempat. Yang kelima, menjelaskan langkah atau prosedur yang akan dilakukan. Yang kemudian, persiapan lingkungan, meminta pengunjung atau keluarga untuk meninggalkan ruangan selama tindakan. Kemudian, menjaga keamanan pasien. Masuk ke dalam tahap kerja atau fase kerja. Yang pertama, letakkan alat di dekat pasien. Yang kedua, periksa kembali order obat atau prinsip 7 benar. Yang ketiga, nama pasien, nama obat, dosis obat, rute pemberian, kedaluarsa, waktu pemberian, dan dokumentasi jika diberikan obat. Kemudian yang keempat, cuci tangan dengan prinsip bersih 7 langkah. Yang kelima, pasang APD. Yang keenam, siapkan spuit, buka dan pastikan berfungsi. Kemudian yang ketujuh, siapkan obat. Kedelapan, memasukkan obat ke cairan infus pasien. Yang kesembilan, siapkan cairan infus dan infus set dan gantungkan di tiang penyangga infus pump. Yang ke-10, pasangkan bagian selang infus set pada infus pump. Pastikan tidak ada udara pada selang. Yang ke-11, pasang drip sensor pada tempat tetesan infus set. Yang ke-12, nyalakan infus pump. Yang ke-13, atur faktor tetes infus pump 15 dr per cc, 19 dr per cc, 20 dr per cc, dan 60 dr per cc sesuai infus set yang digunakan. Kemudian atur jumlah cairan yang akan diberikan pada klien tiap per jamnya. Atur jumlah maksimal cairan yang masuk ke dalam pasien. Kemudian tekan tombol start untuk memulai pemberian cairan. Jika ada hal yang kurang tepat, alat akan memberikan peringatan dengan suara dan lampu yang menyala merah pada tulisan air, occlusion, flow air, empty, door completion. Kemudian evaluasi respon klien terhadap pemberian cairan dan rapikan alat. Masuk ke dalam tahap evaluasi. Yang pertama, evaluasi perasaan pasien, apakah merasa aman dan nyaman. Kemudian simpulkan hasil kegiatan. Kemudian lakukan kontrak waktu untuk kegiatan selanjutnya. Kemudian akhiri kegiatan, lakukan cuci tangan dan dokumentasikan waktu obat dan cara pemberian. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.